Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas sedikit soal lanjutan dari kontrol proporsional ya, menggunakan studi kasus yang saya sebelumnya berikan dalam tugas yang terakhir, yaitu tugas tentang speed control of DC motor. Sebelum saya masuk ke speed control of DC motor, saya ingin ulas sedikit soal pemodelan di sebuah DC motor ya. Sebuah DC motor itu kan konstruksinya dia ada kumparan ya. Kumparan yang biasanya kalau DC motor itu dia punya sebuah permanen magnet gitu. Yang pada permanen magnet itu dia akan memberikan medan magnet. Dan menurut hukum Lorentz, apabila pada sebuah daerah yang dilalui medan magnet terdapat sebuah kabel yang dialiri arus listrik begitu, maka akan terjadi gaya yang arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Anda bisa buka lagi di materi tentang konstruksi motor DC. Saya tidak akan membahas terlalu jauh masuk ke situ. Nah, itu secara konstruksi mekanis ya. Ada bagian kedua di sebuah DC motor itu, bagian rangkaian listriknya, di mana dia punya sumber tegangan yang membuat dia menghasilkan arus listrik, katakan tegangannya V. Pada kabel ini ya, pada sebuah kabel kumparan yang nantinya dilalui arus itu, dia memiliki resistansi. Dan karena dia bentuknya kumparan, selain resistansi juga dia punya katakanlah induktansi. Nilainya tergantung panjang kabel, tergantung bentuk kumparannya. Ya. Tapi dalam hal ini saya sebut saja bahwa dia punya resistansi resistansi R dan kumparannya L gitu ya. Nah, akibat adanya resistansi dan induktansi ya, induktansi dari kumparan lilitan itu yang ada pada motor listrik, maka motor listrik dapat berputar ya, dapat berputar dengan torsi sebanyak T gitu ya. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kita punya torsi, tentu saja dalam sebuah motor listrik ini juga dia tidak ideal ya, dia pasti ada gaya geseknya. Jadi di sini juga dia dihasilkan torsi yang sama ya. Torsi yang diakibatkan oleh adanya arus listrik di sini juga secara mekanis dapat dirasakan oleh bentuk kumparan. Hanya saja tinjauannya berbeda ya di sini. Nah, saya ingin bicara DC motor ini dari dua sudut pandang. Pertama, secara mekanis dia mengikuti hukum Newton ya, bahwa sigma torsi itu sama dengan J alfa. Apa saja torsi yang bekerja di sini? Yang pertama itu adalah torsi dari motor yang diakibatkan tadi hubungan antara medan magnet dan arus listrik yang terjadi. Dikurangi karena di sini pasti tidak mungkin sistemnya tidak bergesekan ya. Dia punya gesekan dengan bearing, mungkin gesekan dengan housing dan lain-lain.
pasti dia punya gaya gesek. Yang gaya geseknya saya asumsikan saja semuanya jadi satu dengan konstanta gaya gesek B, dan gaya gesek itu fungsinya adalah fungsi dari kecepatan ya. Dalam hal ini karena rotasi dia kecepatan sudut. Fungsi dari theta dot. Saya ingin tulis di sini juga dalam notasi theta dot. Notasi theta ya. Artinya alfa itu adalah theta double dot. Ini adalah relasi mekanis yang dimiliki oleh sebuah DC motor. Bahwa di situ ada torsi, dari mana datangnya torsi, nah itu yang nanti akan dibahas di kedua. Tapi secara mekanis dia nggak terlalu peduli dari mana datangnya torsi. Pokoknya ada torsi aja yang membuat sebuah rotor dari motor listrik ini berputar. Yang torsi ini nanti akan dilawan oleh gaya gesek. Ini kita asumsikan dia tidak ada beban khusus ya. Jadi bebannya hanya gaya gesek. Jadi kalau misalkan nanti di sini ternyata misalkan dia menggerakkan sesuatu lagi ya, kita harus merubah relasi ini. Misalkan ada gaya lagi yang diputar atau inersianya berbeda ya, nanti akan perlu modifikasi di sebelah sini. Misalkan ada elemen gesekan lainnya ya, dia akan menambahkan di sini. Oke, itu yang pertama dari sisi mekanis ya. Dari sisi elektris, kalau kita punya rangkaian tertutup di sini, itu mengikuti hukum tegangan Kirchhoff ya. Hukum tegangan Kirchhoff ya. Yang di sini Anda mungkin sangat familiar. Yang di sini perlu mempelajari lagi soal rangkaian listrik ya. Anda ingat-ingat kembali tentang rangkaian listrik, mungkin pernah dipelajari dulu ketika belajar pengukuran teknik, itu dipelajari juga di pelajaran fisika dasar juga dipelajari, di pelajaran tentang TTL ya, teknik tenaga listrik juga tentu saja dipelajari, tapi sayangnya sudah tidak ada mata kuliah itu. Dan juga di mata kuliah nanti tentang mekatronika ya. Jadi ini yang berhubungan dengan dinamika elektron. Nah, pada hukum tegangan Kirchhoff voltage law, dikatakan pada sebuah rangkaian tertutup itu jumlah tegangannya sama dengan 0 ya. Sigma V sama dengan 0 ya. Saya ulas sedikit. Misalkan Anda punya baterai begitu ya. Kemudian di sini ada resistor, katakanlah baterainya itu 12 volt. Jumlah tegangan yang terjadi akibat komponen-komponen yang ada di sebuah rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena sumber tegangan masuknya ini adalah 12 volt, dikurangi ketika elektron bergerak ke arah resistor, dia ditahan oleh resistor arusnya sedemikian sehingga kalau kita ukur di antara resistor ini, dia akan tercipta tegangan juga yang nilainya sama dengan 12 volt. Saya sebut saja ini tegangan reaksi ya, karena dia sangat bergantung kepada berapa arus yang mengalir. Berapa tegangan yang terjadi di sini? Kalau dia punya nilai resistansi ya sangat tergantung oleh V sama dengan I dikali R ya. Di mana I-nya sendiri yang mengalir juga adalah V dibagi R. Nah, artinya kalau dengan relasi seperti ini, saya sebut saja di sini I-nya adalah V dibagi R dikali R, ya V ya, sama ya. Artinya di sini juga 12 volt. Artinya 12 dikurang 12 sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena kalau misalkan kita buat konvensinya ya, yang keluar di sini plus, kemudian di sini yang keluar adalah negatif ya. Jadi 12 volt dikurang 12 volt sama dengan 0. Jadi hukum tegangan Kirchhoff kurang lebihnya seperti itu. Kalau Anda punya banyak komponen di sini ya tinggal dijumlah satu-satu, tapi dia hukum ini tetap berlaku bahwa jumlah tegangan yang dijumlahkan dari setiap komponen pada sebuah rangkaian tertutup ya. Sekali lagi rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Oke, maka ini kita akan tinjau pada rangkaian ini ya. Pertama, dia terjadi tegangan sumber ya.
Saya mau pakai konvensi yang sama seperti tadi. Setiap kali saya keluar, yang saya hitung adalah ujungnya, plus di sini. Maka di sini V di sini ada tegangan. Kemudian arus akan bergerak ke sini, dia akan mengakibatkan adanya tegangan, saya sebut supaya mudah ya, tegangan reaksi. Tegangan reaksi itu selalu arahnya berkebalikan dengan tegangan sumber. Maka yang keluar di sini adalah minus. Berapa nilai tegangannya? Karena ini resistor. Resistor itu tegangannya adalah I dikali R. Kemudian dia melewati induktor. Induktor juga akan menghasilkan tegangan. Tegangannya yang ada induktor itu adalah sama dengan, sama karena ini reaksi juga, plus minus ya. Minus L dikali DI dt ya. Karena induktor itu tegangan reaksinya tidak bergantung kepada arus, tetapi bergantung pada perubahan arus. Jadi kalau misalkan arusnya konstan, ya nggak ada. Dia seperti konduktor biasa, seperti R sama dengan 0. Itu akan dipelajari pada rangkaian listrik ya, bahwa ada impedansi dari induktor itu nilainya tidak bergantung kepada nilai dirinya saja, tapi juga bergantung kepada seberapa cepat perubahan arus yang terjadi. Arusnya tiba-tiba naik drastis ya, tegangan baliknya jadi besar. Kemudian V dikurang I dikali R dikurang L dikali DI dt, apakah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena di sini ada lagi yang berpengaruh. Ada variabel yang disebut sebagai tegangan yang muncul akibat adanya gaya gerak listrik ya. Istilah teknisnya adalah back EMF ya. Tegangan balik akibat electromotive force. Jadi sebuah motor itu karena tadi ya dia akan mengalami gaya Lorentz. Kalau ada arus listrik diberi medan magnet, medan magnetnya akan mengakibatkan gaya Lorentz mengakibatkan dia berputar. Tapi di sisi lain, ketika dia berputar, dia mengakibatkan adanya tegangan yang muncul pada kumparan. Karena dia juga berfungsi sebagai generator ya. Jadi dalam sesaat dia terjadi namanya back EMF. Back EMF itu mudahnya saya sebut saja sebagai back EMF itu sebut saja sebagai K dikalikan dengan theta dot. K ini dari mana ya? Dari berbagai faktor yang ada di sini. Saya sebut saja dia punya konstanta K dikali theta dot. Kenapa? Karena nilai back EMF itu sangat bergantung kepada kecepatan putar. Makin kencang muternya, back EMF-nya makin besar. Back EMF ini juga sama, dia bergantung kepada nilai dari putaran dan dia merupakan gaya reaksi. Maka di sini saya juga kurangi K theta dot sama dengan 0. Oke. Di mana posisi torsi di sini? Ya. Posisi torsi itu dinyatakan hubungannya pada bagian back EMF ini. Kenapa begitu? Karena torsi di sini dihasilkan oleh back EMF ya. Hanya saja saya ingin nyatakan supaya mudah, torsi ini fungsinya adalah sebagai konstanta K dikali I gitu ya, dikali arus. Kenapa? Karena tadi makin besar arusnya karena medan magnetnya di sini konstan. Semakin besar arus, ya semakin besar torsinya. Berapa faktor-faktor yang mempengaruhi saya sebut saja di sini sebagai K ya. Di situ nanti banyak variabel yang mempengaruhi konstruksi, kemudian besarnya medan magnet dan lain-lain. Cuman saya tidak masukkan. Sementara di sisi elektris itu juga yang akan mempengaruhi nilai dari back EMF.
Jadi semakin besar torsinya, ya back EMF-nya juga semakin besar ya. Nah, saya tulis ulang di sini, saya rapikan bahwa KI dikurang B theta dot sama dengan J theta double dot. Sementara di sisi elektris, saya ingin rapikan, saya kumpulkan variabel yang sama di sisi-sisi yang berbeda. Yang di sini adalah V di sini ada tegangan ya, dikurang K theta dot, ya, sama dengan L EI dt, ya. Saya sebut saja I-nya ini supaya sama nih, ditambah RI. Ini dua-duanya adalah persamaan diferensial ya, persamaan diferensial. Supaya rapi, saya juga kumpulkan yang sebelah sini, J theta double dot ditambah B theta dot sama dengan K dikali. Ini adalah persamaan diferensial, ya. Ini juga persamaan diferensial. Seperti biasa, kalau kita ketemu persamaan diferensial seperti ini, kita ingin mudahkan bentuknya supaya mudah diolah nanti. Kita jadikan dia bentuk Laplace. Ini karena komponen terkecil tetanya itu adalah theta dot, ya, saya akan rubah dia, laplaskan terhadap variabel theta dot ya. Jadi ini saya tidak akan laplaskan sebagai diferensial 2 kali, tapi sebagai 1 kali aja. Maka saya tulis di sini sebagai JS plus B. Ya. Saya tulis di sini sebagai theta dot S. Ya. Kenapa? Karena saya laplaskan dia terhadap theta dot ya, bukan terhadap theta. Umumnya kan kalau sebelumnya kita laplaskan dia terhadap orde ke-0-nya. Ini saya laplaskan dia sampai orde ke-1 saja. Sementara yang ini, yang fungsi T adalah arus, karena arus akan berubah-ubah, yang ini konstanta, maka di sini adalah K IS. Oke. Bagian yang kedua di sini, tegangan di sini adalah VS dikurang K theta dot S sama dengan, ini adalah I dot ya, maka di sini adalah LS plus K IS. Saya pinjam kotak yang pojok ini sedikit, saya mau buat penyederhanaan di sini. Di tugas sebelumnya, ini sudah uraiannya sampai sini ya, dari soal. Yang diminta adalah, buatlah transfer function hubungan antara outputnya, inputnya adalah tegangan, dan outputnya adalah kecepatan sudut. Maka input adalah tegangan VS ya, outputnya itu adalah kecepatan sudut atau theta dot S. Oke, berarti saya ingin buat theta dot S dibagi VS. Dari dua relasi ini berarti yang tidak diperlukan variabelnya adalah I, di mana I kebetulan dua-duanya juga punya I ya. Berarti kita bisa buat substitusi. Saya substitusi, di sini saya nyatakan IS itu adalah sama dengan JS plus B dibagi K kali theta dot S. Saya substitusi ke sini, sehingga yang di sini adalah VS dikurang K theta dot S sama dengan LS plus plus R ya, sorry di sini bukan K, ini R tadi R. LS plus R, I-nya adalah yang saya ambil dari sebelah sini, JS plus B dibagi K ya, dikali theta dot S.
Nah, sekarang saya punya theta.s di kedua sisinya. Saya bisa kumpulkan, sehingga kalau saya sederhanakan, saya kumpulkan ini ke ruas sebelah kiri ya, dan saya nyatakan dengan seperti ini, saya akan dapatkan di sebelah sini adalah K dibagi LS plus R, yang di sebelah sini adalah JS plus B, ditambah K kuadrat. Betul ya? LS, K-nya naik ke atas, kalikan, oke. LS plus R, JS plus B, ditambah K kuadrat, sebelah atasnya K. Atau yang kalau kita tuliskan lagi dalam bentuk yang lain, ini adalah L atau JLS kuadrat plus LBS plus RJS plus RB plus K kuadrat. Ini adalah komponen yang tidak mengandung S, RB plus K kuadrat. Ini adalah komponen yang mengandung S, saya akan hapus bagian ini. L dikali B ya. Dan ini adalah komponen yang mengandung S kuadrat. Nah, terlihat di sini bahwa ternyata hubungan antara theta.s dan Vs itu adalah hubungan orde 2 ya. Sini dengan gain di atas adalah K, yang di bawah bentuknya adalah JL S kuadrat plus LB plus RJ S plus RB plus K kuadrat ya. K kuadrat. Oke, saya akan tulis ulang di sini. Theta.s dibagi Vs itu sama dengan K dibagi JLS kuadrat plus LB plus RJ S plus yang terakhir adalah RB plus K kuadrat. Di dalam soal kemarin diberikan parameter ya, parameter di mana parameternya itu adalah nilai L-nya itu adalah 0,5, satuannya saya tidak tulis, silakan dicek lagi. R-nya adalah 1, nilai K-nya, kebetulan K yang ini ya, kedua-dua K itu dianggap nilainya sama, baik K yang untuk back EMF dan K untuk torsi ya. Tidak mesti sama, tapi supaya mudah kemarin diberikan nilainya sama 0,01. Kemudian nilai J-nya itu adalah 0,01 juga, dan nilai B-nya itu adalah 0,1 ya. Ini tergantung kasus ya. Kalau kasusnya motornya berbeda, bebannya berbeda ya akan berbeda juga. Kita coba masukkan angkanya supaya kita punya gambaran. K-nya adalah 0,01 dibagi JL. JL itu 0,01 dikali 0,5, maka di sini adalah 0,005. 0,00 ya betul. S kuadrat plus LB plus RJ. LB-nya itu adalah 0,05 plus RJ-nya 1 dikali 0,01 ya. S plus RB-nya 1 dikali 0,1, 0,1 plus K kuadrat. K-nya adalah 0,001 dikuadratkan jadi 0,0001 ya.
Nah, supaya bentuknya menjadi lebih seperti bentuk umum ya, bentuk canonical, bentuk umum yang bisa kita identifikasi omega n, setanya, maka S konstanta di depan S ini harus saya jadikan 1. Maka semuanya saya bagi 0,05 ya. Atasnya dibagi 0,05, bawahnya dibagi 0,5. 0,05. Sehingga saya dapat di sini 0,2 S kuadrat plus 1,2 S plus 2,002. Ini adalah bentuk theta dot S dibagi tegangan ya, dengan parameter ini. Ya. Dari sini kita bisa tes ya, omega n kuadratnya sama dengan 2,002, sehingga omega n-nya itu adalah sama dengan 1,415 radian per second. Kalau omega n-nya 1,415, kita bisa pakai untuk mencari zeta ya. 2 zeta omega n kan sama dengan 1,2. Sehingga zetanya adalah 1,2 dibagi 2 omega n. Dalam hal ini berarti 1,2 dibagi 2 dikali 1,415. Dapat zetanya adalah 0,424. Yang ini berarti dia adalah kondisi underdamped. Kondisi underdamped, seperti di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita tahu, kalau ini kita lakukan simulasi dengan MATLAB, keadaan alamiahnya dia adalah dia berosilasi, tapi pada T tak hingga dia akan kembali ke stabil. Artinya dia berosilasi tapi ada redamannya. Dia berosilasi ada redaman. Gitu ya. Kurang lebih lah ya, gambar saya tidak terlalu akurat. Maksudnya apa? Maksudnya berarti kalau misalkan saya punya sebuah motor DC seperti ini, ya, kemudian saya hidupkan tegangannya, sebentar saja, saya sambung ke baterai begitu ya, kemudian saya hidupkan switch-nya on, habis itu off, dia akan berputar ya. Berputar itu di sini theta dot kan memang posisinya akan berubah ya. Berubah di sini nilainya theta ya. Jadi dia bukan berosilasi ya. Dia akan berputar sudutnya, tapi putarannya semakin lama semakin pelan. Nah, jadi membacanya di sini berosilasi seperti ini bukan seperti osilasinya mesh spring damper ya, yang dia naik turun seperti ini. Theta dot di sini artinya dia berubah sudutnya. Nah, berubah sudutnya kalau seperti ini itu sama seperti dia berputar. Kenapa? Karena dia dari sudut 0 ke sudut 90, 180, kemudian ke sudut 270, sudut 0 lagi, dan seterusnya. Ini adalah 0, ini adalah setengah pi, ini adalah pi, seperempat pi, dan seterusnya. Jadi dia akan mempunyai osilasi seperti ini. Ini keadaannya. Kenapa dia teredam? Artinya ya kalau saya hidupkan sebentar, habis itu saya buka, dia akan mempunyai kecepatan yang besar. Setelah itu dia semakin lambat, dan akhirnya berhenti. Nah, itu sangat mudah ya kita membayangkannya. Sangat mudah kita membayangkan itu. Nah, masalahnya sekarang, bisa nggak ya kita akalin si motor ini supaya dia perilakunya tidak seperti perilaku alamiahnya.
Anda bisa bayangkan motor alamiahnya begitu ya. Kita hidupkan sebentar, kita lepas ya dia lama-lama berhenti. Berhentinya cepat atau lambat tergantung gaya geseknya. Tapi katakanlah Anda punya sebuah motor yang gaya geseknya tuh rendah sekali, sehingga dia berhentinya lama. Anda hidupkan sebentar, Anda lepas, dia akan muter pelan. Baru mungkin setelah 10 detik atau 15 detik dia akan berhenti sendiri. Anda bayangkan Anda punya motor seperti itu. Tapi sekarang saya maunya motor seperti itu tanpa harus saya beri gaya gesek tambahan. Kalau saya lepas tegangannya, dia langsung berhenti. Dia nggak berputar-putar dulu terlalu lama. Bisa nggak ya artinya? Artinya saya ingin secara kurva dia posisi redamannya tuh cepat gitu ya. Nah, cepat berhenti. Dilepas langsung berhenti. Dia nggak menunggu terlalu lama sampai berhentinya di sebelah sini gitu ya. Dia berhentinya jauh lebih cepat. Bisa nggak ya? Nah, itu yang akan kita lakukan dengan implementasi kontrol. Tadi saya punya modelnya seperti ini ya. Saya punya transfer function-nya adalah 0,2 dibagi S kuadrat plus 1,2S plus 2,002. Ini disebut di kuliah sebelumnya sebagai open loop transfer function. Kenapa open loop ya? Karena dia nggak ada loopnya. Dia diberikan sesuatu, ya dia kemudian menghasilkan sesuatu. Saya berikan VS, ya dia menghasilkan theta.s. Kalau VS-nya saya beri impuls, saya on, habis itu saya off lagi, dia akan berperilaku seperti tadi ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba saya on kan gitu, nah dia perilakunya nanti berbeda lagi. Nah, open loop transfer function ini adalah karakter alamiahnya dia. Nah, kalau misalkan kita mau implementasikan sistem kontrol, maka dia harus diberikan loop. Ya. Loopnya harus ditutup. Di kuliah sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa saya bisa berikan theta.referensi. Ya. Saya bisa punya keinginan karena saya implementasikan closed loop. Ya. Saya bisa punya keinginan. Saya ingin misalkan sekarang kecepatannya sekian radian per second. Saya nggak mau dia berhenti. Ya. Saya ingin dia bergerak pada kecepatan tertentu sekian radian per second. Saya bisa punya keinginan seperti itu dengan closed loop. Caranya adalah saya buat feedback, negative feedback, dan saya implementasikan sebuah controller. Yang telah kita pelajari sebelumnya adalah controller dengan gain K. Sebuah konstanta saja nilai gain. Kemudian yang kita sambung dengan transfer function open loop-nya. 0,2 dibagi S kuadrat plus 1,2S plus 2,002. Untuk mempermudah, saya anggap negative feedback-nya ini ideal. Ideal itu artinya dia mempunyai gain juga. Dia punya fungsi transfer juga kan si sensor ini. Tapi fungsi transfernya saya anggap satu. Ya. Ini disebut sebagai unity feedback. Ya. Unity feedback. Di sini seperti open loop-nya, inputnya adalah VS, outputnya adalah theta.s. Dan theta.s ini kemudian dibaca oleh sensor yang kita anggap ideal, kita bandingkan dengan keinginan kita. Misalkan awalnya motornya ini diam, terus kita beri keinginan, saya nggak mau diam dong, saya maunya kecepatannya 10 radian per second. Oke, berarti pada saat pertama dia langsung membandingkan maunya 10, kenyataannya diam. Ya. 10 dikurang
0 gitu ya. 10 dikurang 0 artinya saya punya selisih. Selisih ini disebut sebagai error ya. Saya punya errornya adalah 10 radian per second. Maka kalau saya punya 10 radian per second, saya perlu berikan sesuatu nih. Saya perlu lakukan sesuatu. Misalkan gain-nya 1 ya. Misalkan gain-nya 1. Maka 10 dikali 1 artinya saya sekarang memberikan perintah kepada motor untuk bergerak dengan memasukkan tegangan sebanyak 10 volt gitu ya. Tadinya dia diam, kemudian tiba-tiba saya beri 10 volt, maka dia akan berputar ya. Dia akan berputar. Hanya saja sekarang ketika diberi 10 volt, pada katakan 0,1 detik pertama, dia tidak akan tiba-tiba langsung mencapai 10 radian per second kan. Dia perlu waktu, dia perlu proses. Kemudian setiap saat dia akan dibaca. Sekarang sudah 1 radian per second nih. Berarti tinggal 9 nih selisihnya. Kalau tinggal 9 dikali 1, maka tegangannya diturunkan. Diturunkan menjadi 9, maka dia tidak dapat tegangan sebesar pertama. Tapi lagi-lagi efeknya kan tidak langsung. Nah, dia akan melakukan itu terus, monitoring terus, sampai ditemukan theta dot S-nya ini sama dengan keinginan. Dan dia akan berusaha menstabilkan. Kenapa dia akan bisa menstabilkan? Karena ketika theta dot S-nya sama dengan 10 radian per second, yang sama dengan theta dot referensinya, errornya 0. Ketika sudah 0, dikalikan dengan gain, berapapun dia, tidak ada errornya, maka VS-nya 0. Kalau VS 0 berarti dia sudah tidak punya input. Nah, ketika sudah tidak punya input, seperti tadi open loop transfer function, ini tidak punya input, dia akan menuju ke 0 ya, artinya dia akan berusaha berhenti lagi. Ketika dia sudah tidak ada inputnya, harusnya dia 10, yang awalnya dia 10, karena dia sekarang menuju ke 0, 10 radian per second, maka dia akan dapat input lagi nih di sini. Dia akan dapat input lagi karena errornya muncul lagi. Misalkan turun jadi 9. Harusnya 10 jadi 9. Lo ada errornya lagi, dia akan memberikan perintah lagi. Sehingga perintah ini tidak akan konstan ya. Dia akan senantiasa dikoreksi nilainya tergantung nilai dari outputnya di sini. Nah, sangat mungkin juga ini kan kita asumsikan segalanya ideal ya. Nanti sangat mungkin pada kondisi tertentu dia ada gangguan ya di sini. Dia akan ada gangguan, misalnya di sini ada gangguan berupa misalnya gesekan tambahan yang tidak dimodelkan oleh sistem kita. Nah, itu nanti perlu dicek apakah si controller model seperti ini mampu atau tidak memperbaiki ya. Yang penting dia kan keinginannya theta dotnya sama dengan keinginan theta dot referensi. Nah, kita coba review dulu kalau misalkan sistemnya seperti ini ya. Kita anggap tidak ada gangguan. Kalau sistemnya seperti ini, maka seperti biasa kita bisa buat blok yang baru, blok penyederhanaan. Blok penyederhanaannya dengan bentuk seperti ini, Anda bisa cek bagaimana caranya, saya tidak akan terlalu mengulang lagi. Bentuknya adalah 0,2K dibagi S kuadrat plus 1,2S plus 2,002 plus 0,2K. Plus 0,2K. Di sini K ini karena dia konstanta, maka dia tidak punya elemen S ya, maka saya bisa buat kurung di sini. Katakanlah misalnya ya, nilai K-nya itu saya pilih K sama dengan 10. Maka saya akan punya sebuah closed loop transfer function ya. Tadi kalau ini open loop, saya sebut sini closed loop transfer function. Nilainya adalah 0,2 kali 10 adalah 2 dibagi S kuadrat ditambah 1,2S plus 2,002 ditambah 0,2 kali K ditambah 2 ya. Artinya di sini 4,002. Nah,
Ini adalah sistem yang ini ya. Ini adalah sistem yang ini. Sistem yang sudah memiliki elemen controller. Hubungan input outputnya seperti apa? Sudah beda lagi sekarang. Hubungan inputnya di sini adalah theta dot referensi dan outputnya adalah theta dot. Jadi kalau yang pertama tadi hubungan input outputnya itu adalah Vs dengan theta dot S, ini kita tidak bisa rubah. Yang bisa kita lakukan adalah merubah perbandingan antara keinginan dengan kenyataan. Kita tidak bisa merubah sistemnya nih. Jadi controller itu pada hakikatnya tidak merubah plan ya. Plannya tetap, karakter aslinya tetap ada. Tapi kita bisa lakukan sesuatu supaya output dari sistem yang tadinya seperti itu bisa kita kontrol ya, kita manipulasi sesuai keinginan. Ya. Maka kita punya sistem baru seperti ini, bentuknya seperti ini. Seandainya lah kita ingin si theta dotnya itu katakan seperti ini ya, impuls gitu. Maka inputnya di sini kan impuls ya, berarti theta dot ref-nya itu adalah impuls. Kita bisa cek apakah seberapa cepat dia bisa mengikuti ini dan apakah dia punya efek turunannya gitu ya, efek ekornya gitu ya. Apakah dia tetap bisa mengikuti bentuk seperti ini. Nah, kita bisa evaluasi ini si transfer function yang baru dengan cara yang sama tadi. Transfer yang function yang baru, kita bisa tahu bahwa omega n-nya itu sekitar 2 ya. Dan si setanya adalah 1,2 dibagi 2 dikali 2. Berarti 1,2 dibagi 4. Kalau yang tadi 1,2 dibagi 1,4 sekian, itu nilainya 0,4. Ini 1,2 dibagi 4 itu kan berarti 0,3 ya. 0,3. Artinya dia semakin underdamp. Semakin underdamp. Tapi semakin underdamp ini mempercepat respon ya. Kalau underdamp yang awal tadi seperti ini, gitu ya. Underdamp yang sekarang itu posisinya karena frekuensinya meningkat, ya, dia lebih cenderung lebih rapat ya. Dan lebih lama waktunya untuk meluruh. Anda bisa cek nanti kalau Anda buat inverse Laplace-nya bentuknya seperti apa. Ini bentuk-bentuk seperti ini pasti bentuknya inverse Laplace-nya dalam bentuk sin cos ya. Dalam bentuk sin cos. Yang jelas seperti saya pernah ajarkan di dua pertemuan sebelumnya, esensi yang perlu dipahami adalah pemberian controller itu tidak merubah sifat alamiah sistem, tapi membuat kita bisa membuat sistem tadi melakukan menghasilkan output sesuai apa yang diinginkan. Sifat alamiahnya tidak berubah, tapi karakternya bisa diatur sedemikian rupa sehingga luarannya bisa kita akali gitu ya, kita manipulasi. Nah, seperti apa bentuknya nanti di dalam MATLAB saya akan bahas di video selanjutnya.